Kalian banyak yang tanya kan, hari ini, bukan hari ini sih, sebenarnya kerjaan gue itu ngapain aja, ya kan? Kegiatan gue ngapain aja tiap hari. Apakah cuma masak di dapur gitu kan? Nah, hari ini kita ikutin, sekarang jam 9 pagi, hari ini hari yang sangat sulit sih sebenarnya. Tapi, kalian ingin tahu kegiatan kita bikin konten yang sedikit berbeda. Kalian ingin tahu kegiatannya apa? Selain dari kegiatan itu, aku baru beli mobil. Kalian ingin tahu mobilnya? Check it out. Mobil baruku, mari kita nyetir. Kita ada beberapa kru di sini. Kita mau ngikutin, kita pertama kali bikin ngevlog kan. Kalau misalnya asik kita bikin nebeng sama Arnold gitu. Jadi banyak yang tanya, kesibukannya ngapain aja sih chef gitu? Masak nggak sama ini, di dapur terus nggak, dan lain-lain. Jujur aja sih tidak, loh. Maka dari itu kita bikin nih konten, ngevlog, keseharian kesibukan saya. Hari ini tuh hari yang sangat sulit, karena apa? Saya biasanya bangun pagi. Memang sekarang jam 9 ya. Kan nggak perlu di vlog saya olahraga, saya nge-gym, bangun pagi, mandi, sikat gigi, ganti kolor gitu kan nggak perlu di videoin. Hari ini tuh sangat sulit karena apa? Saya orangnya bangun pagi, jam 5, jam 5.30 itu udah bangun. Wih, ini, wah, mobil baru gua gimana nih by the way? Bright, wah headroomnya juga gede nih ya. Nah, karena gue bangun pagi dan hari ini aktivitasnya salah satunya adalah syuting MasterChef season yang baru. Yang sulit itu apa? Karena ini adalah hari pertama puasa. Dan untuk teman-teman yang merayakan ibadah puasa, selamat berpuasa sampai lancar dan aman ya kan. Yang sulitnya apa? Karena kita syuting dan lain-lain kita mulainya jam 8 malam. Waduh, supaya ngomongnya lebih enak di mobil. Jadi kita tuh mulainya jam 8 malam selama bulan puasa. Nah, ini adalah hari pertama adjustment di mana gua dan juga teman-teman dan juga kru yang biasa bangun pagi harus adjust. Kita syuting dari jam 8 malam sampai jam berapa kita tidak tahu, aku tidak tahu. Jadi nanti kalian ikutin aja. Hari ini ngapain? Kita hari ini mau meeting, terus kita syuting. Ini pun juga udah syuting gitu. Ibu kota hari ini cerah banget ya bun gitu. Mobil barunya nih gede, luas, interiornya keren, merah, leather semua terasa nice, terasa expensive, mewah orang-orang bilang. Kalau misalnya saya sih memang suka mobil yang gede, family car gitu ya. Karena kalau misalnya yang kecil gitu, badan saya aja udah gede, udah 1/4 mobil kalau misalnya mobil kecil. That's why I like to choose a big family car gitu. Ada bisa Arthur, nanti ada suster, ada butter, ada istri. Di sini ada berapa orang? 3. Jadi head space-nya gede, luas. Tiap kali masuk tol itu ingat, pastikan saldo kalian itu cukup ya. Supaya nggak kayak gitu. Nggak atret lagi gitu kan, mengganggu lalu lintas. Apalagi nih, oh ini yang gua paling suka itu kalau misalnya naik mobil, punya mobil itu nggak usah pakai kabel, udah ada wireless charging di sini. Jadi HP set nge-charge gitu, nggak usah ribet-ribet kabel USB ya kan. Tapi ada sih kalau mau ada colokan USB di sini. Oh chef nggak ada supir ya? Enggak, saya lebih suka nyetir sendiri. Kenapa saya suka nyetir sendiri? Karena kalau misalnya nyetir sendiri itu dengerin musik atau waktu tenang, bisa mikir, planning, mau bikin apa, meetingin apa aja, ngomongin apa aja, ya kan? Apalagi kalau misalnya 2 minggu sekali itu selalu dari Surabaya ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, lewat darat. Harusnya kita bikin konten ya, 8 jam, Jakarta, Surabaya, diam aja gitu nyetir. Kalau misalnya ada headspace seperti ini, ada panoramic roof seperti ini tuh enak. Karena apa? Lebih padang. Jadi kalau misalnya kita nyetir gitu, Jakarta Surabaya liatin pemandangan, wah seru banget sih. Siang-siang gitu. Jadi kalau misalnya saya ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta Surabaya itu selalu jam 5 pagi, paling telat jam 9 pagi. Jadi kalau misalnya jam 5 pagi itu serunya gimana? Masih gelap, terus tiba-tiba ada matahari terbit ya. Itu sinerinya berubahnya dan lain-lain. Habis itu apalagi kalau misalnya tiba-tiba nyetir
tengah-tengah jalan, udah jam siang, habis itu tiba-tiba hujan gitu. Wah, mantap. Kesepian sih sebenarnya. Harusnya nge-vlog sih sambil ngomong gitu kan, ngobrol. Ini juga praktis ya. Ini nggak usah, memang banyak tombol sesuai untuk kita nge-guide. Di setir juga ada, tapi kita bisa. Ini touchscreen by the way. Tuh, ada all menus, ada telepon, user manual, dan lain-lain. Ya kan? Quiet mode. Nah, sangat praktis ya, tapi ingat kalau misalkan pakai ini selalu ngeliatin jalan, ya kan? Ini ada Android Auto, terus bisa ada radio dan lain-lain. Sangat praktis. Kalau misalkan kalian lihat bingung di dalam ini, saya kan ini adalah the all new Hyundai Palisade. Gue baru pegang ini loh, atas. Kau udah pegang belum? Mahal ya. Ini kalau lagi stres di jalan macet gini, elus-elus gini kayak stres. Wih, enak ya. Jadi kayak calming gitu loh. Ma, aku mau pulang, Arthur. Ini hari pertama nyetir. Nggak test drive karena langsung beli, karena kemarin lihat review ini. Wah, langsung cocok ini buat family car. Harganya pun juga oke, very nice and clean di sini. Kan? Wow. Kalau saya sih mobil besar ini saya lebih lihat ke practicality-nya ya, dan juga yang pasti sentuhan-sentuhan kemewahan ini yang membuat ekstra gitu kan. Ini pengen tak halus-halus terus loh, ini lebih halus sih ini. Terus habis itu kalian bisa lihat ini dengan, kalau misalnya dengan harga segini, size seperti ini, engine seperti ini, konsumsi bensin, dengan materi-materi napal leather, ya kan? Seperti ini, wah, gak rugi sih, seneng sih. Oke, kalau misalkan tanya, kita mau meeting apa hari ini? Kita nanti mau meeting, ngomongin hal-hal yang penting pastinya, dan juga yang tidak penting. Namanya kan juga meeting kan. Nanti kita ke kantor Mangkokku yang lagi berantakan karena kita lagi renovasi juga, timnya bertambah, dan juga ada menu baru di Mangkokku. Kita mau ngomongin planning marketing. Jujur aja, hari ini sampai selama bulan puasa ini sangat-sangat interesting untuk saya, bagaimana nanti body clock adjustment secara mental, ya kan. Tadi pagi aja saya mau bangun itu jam 8 pagi, tapi nggak bisa, bangunnya masih jam 6.30an. OTW Mangkokku ke Manggisan. Ramai banget, ngantri. Kantornya mesti lebih besar lagi ini, karena ini sama cloud kitchen. Jadi ya, amin, lumayan berjalan juga. Ini nggak tahu kenapa mobilnya parkir segini banyak ya. Harusnya kita masuk pakai secure parking gitu kan, di charge satu-satu. Jadi udah meeting di kantor. Sekarang kita mau ke studio syuting MasterChef Indonesia season ke-8. By the way, ini kursinya ada AC-nya. Siapa yang nyupin dari tadi gitu? Tol itu kalau misalnya jalan cepat pagi, malam atau gimana, kita tuh kan lumayan tinggi kecepatannya. Point of view-nya itu bisa jauh. Kalau misalnya kita naik sedan atau mobil yang lebih kecil, point of view-nya terlalu narrow, jadi kita nggak bisa lihat surrounding-nya gitu. Ini enaknya juga mobil kalau misalnya di tengah ini adalah captain seat. Jadi ini enak, nyaman sekali nih buat berenam. Kalau 7 ya mepet lah. Jadi kalau misalnya punya anak seperti Arthur, kita taruh di kursi captain seat sendiri itu nyaman. Jadi luas buat dia juga, nggak terlalu di mobil tuh nggak terlalu padat gitu loh, nggak terlalu banyak orang supaya nggak ini. Buat bagasi di bagian belakang sangat luas. Kita kalau misalnya traveling pasti koper juga banyak ya kan. Peralatannya Arthur sama istri sih yang banyak. Kalau saya sih cuma satu koper kecil isinya. Color doang sama sikat gigi. All new Hyundai Palisade. Keren sih namanya. Pasti kalian nggak bisa pronounce kan? Palisade deh. Palisade. Iya kan? Ngomong kayak gini pronunciation-nya salah juga nanti. No, it's the all new Hyundai Palisade. Bukan Palisade, bukan parachute gitu kan. Tuh ada sensornya tuh, mepet tuh kan. Naik SUV ini ya, family SUV ini jadi gagah gitu loh. Solid, kayak
cowok banget gitu loh. Tapi cowok yang berfamily gitu kan, namanya juga family car. Nah jadi kalian banyak yang tanya, kerjanya enak ya cuma berdiri makan ngomel? Enggak gitu. Coba kalian ikutin aktivitas gue sehari, 2 hari remek nggak itu kalian? Sombong. Tau gak, gue keren loh naik mobil ini di ibu kota, by the way. Karena tau gak, the all new Hyundai Palisade ini sold out terus, inden terus. Dan juga kalian kalau misalnya lihat di jalan nggak banyak bun, cuman ada beberapa doang. Jadi kalau misalnya ini orang pada ngeliat, wih mobil apa itu segede itu, depannya juga gahar ya kan. Nanti kalian bisa lihat lampunya juga keren, grillnya juga yang apa namanya agresif ya kan. Lampunya juga sangat futuristik modelnya. Jadi waktu jalan tuh eye catching, orang ngeliat, wih mobil apa itu gitu kan. Mobil Chef Arnold. Banyak yang nggak tahu kalau keluarga saya itu, oma saya, mama saya itu dari Kupang, dari NTT. Aslinya dari Rote terus pindah ke Kupang. Opa saya masih di situ. Jadi kemarin itu bencana alam, ya kan? Opa saya itu sama saudara-saudara yang ada di Kupang itu nggak ada electricity sampai berapa hari itu. Kena hujan, kena badai dan lain-lain. Tapi ada banyak daerah-daerah yang lebih parah. Jadi maka dari itu kalau misalkan tanya, wah kontennya ngebut ya bun, semua naik dan lain-lain gini. Iya, konten saya kejarin selama ini. Selain membagi-bagikan resep Ramadan bersama bersama beberapa brand juga. Karena apa? Karena selama bulan Ramadan ini, selain saya membagikan resep-resep untuk kalian nge-vlog, sharing ini, semua penghasilan AdSense saya donasikan untuk para warga, keluarga, semua saudara-saudara yang terdampak di NTT. Jadi ya, untuk kalian semua terima kasih yang telah menonton videonya, dan juga kalian mau skip ads-nya atau enggak pun juga terserah kalian, itu hak kalian. Tetapi dari kalian menonton dan juga mensupport channel saya ini, I'm giving back to the community. Kuota kalian itu tidak kebuang secara sia-sia kok. Kuota kalian itu membantu saudara-saudara saya sendiri, personal, dan juga saudara-saudara yang lain yang terdampak bencana di NTT gitu. Dan itu komitmen saya sebagai dibilang YouTuber sekarang. Nggak sebagai bukan konten creator ya. Komitmen untuk channel Arnold Purnomo itu selalu akan mengembalikan lagi ke community apa yang diperlukan, apa yang ini gitu. Kalau misalnya tahun lalu awalnya kita terdampak dengan pandemi ya kan, semua pada panik, lockdown, tutup, nggak tahu mesti ngapain, bikin konten bulan April, Mei, Juni, Juli kita salurkan ke Yayasan Anak Bangsa Bisa untuk membantu para ojol-ojol dan juga orang-orang yang terdampak gitu untuk selama pandemi kemarin. Tahun ini kita sangat lapang dada dan juga excited untuk membantu saudara-saudara yang ada di NTT, dan juga let's see kita bisa bantu apa aja gitu. Di jendela itu, di kaca itu ada sensor. Nah itu ada sensor. Apalagi kalau misalnya buat ibu-ibu atau ibu-ibu rumah tangga ya, yang mau bawa mobil gitu kan, atau kalian yang biasanya nyetir sendiri, ini tuh sangat sensor blind spot ini sangat penting, sangat membantu. Karena kita kalau nggak biasa ngelihat ke samping, ke kanan atau ke kiri sebelum kita belok ya kan, ini tuh ada warning sign-nya gitu, jadi mereka akan nyala. Berarti itu ada yang mepet. Tuh bunyi kan, tit, itu terlalu mepet, ada di belakang, hati-hati jangan langsung belok maksudnya. Kita harus melihat surrounding. Jadi kalau misalnya sebelum kita belok, kita harus hati-hati, kita ngeliatin. Tadi kan bunyi pip gitu kan sensornya. Ini mode comfort, ekonomi ya kan. Kalau kita di kota, mending kita pakai comfort aja. Maksudnya kalau misalnya lagi city drive gitu. Tapi kalau misalnya kita naik tol, tuh naik sport bisa tuh. Kalau mau macet-macetan sore pakai ekonomi supaya bensinnya lebih teririt, ya kan? Lebih efisien. Jadi dari kantor Bangkoko itu head office-nya, sebelum kita pindah, kita akan pindah ke Cempaka Putih, sekarang di Kemanggisan. Dekat MNC, jadi nggak terlalu jauh. Saya juga tinggal dekat sini.
Jadi enak. Terus ya itu muter aja gitu. So ya this is a day with me, ya kan? Not in the kitchen. Kalau di kitchen beda lagi. Nah kalau misalnya masuk di kawasan MNC itu selalu kayak gini. Halo, bentar. Nih, bukan. Yuk, tuh. Dicek semuanya tuh. Dicek semuanya. Ya kan, temperatur, oke, aman, mantap tuh. Ya masuk ya, boleh. Yuk, tuh. Jadi inilah kompleks MNC di Kebonjeruk. Barang-barang. Keren. Ini headlightnya tuh, lihat tuh. Kalau misalnya nyala tadi putih gitu, futuristik banget tuh, keren. Jadi eye catching kalau di jalan. Jadi kita sekarang syuting MasterChef Indonesia season ke-8. Kalian ingin tahu galerinya ya? Sampai di sini saja. Karena kalau bisa kalian ingin tahu, saksikan saja MasterChef Indonesia season ke-8. Very very soon, sangat keren. Dan thank you udah keliling muter-muter sama saya, meeting, nge-vlog pakai mobil baru. Nanti kita bisa mau bikin vlog lagi, aktivitas apa aja, kasih tahu. Like, subscribe, kartu.